warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pembelajaran metodologi penelitian pendidikan. Oke, kali ini kita akan belajar terkait di bab 1, yakni tentang metode penelitian, ya, perspektif metode penelitian pendidikan. Oke, sebelumnya kita akan sampaikan dulu, ini ada ayat Al-Quran ya, yang artinya kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah dari mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Oke, di dalam ayat ini apa sih kaitannya dengan metodologi penelitian? Bahwa di sini Allah itu mengajarkan ke kita. Allah di situ menyebut kalau kita adalah umat yang terbaik, kamu adalah umat yang terbaik. Umat yang terbaik itu yang seperti apa? Nah, Allah menyebutkan dengan memberikan ciri-ciri atau identifikasi. Nah, ini secara tidak langsung mengajarkan ke kita, ketika nanti kita dalam melakukan metode penelitian, itu pasti kita akan berbasis dengan yang namanya adalah masalah. Ya. Oke, di dalam ada yang namanya masalah. Nah, pada masalah ini kita tentunya nggak harus gini, mencari masalah itu atas perspektif kita sendiri tidak, tapi di situ harus dikaitkan dengan data-data atau istilahnya kita harus bisa mengidentifikasi masalah kita itu apa saja kayak gitu. Contoh, masalah kita misalnya saat pembelajaran pandemi kayak seperti ini itu adalah terkait sama karakter siswa kayak gitu. Nah, kita harus bisa mengetahui indikatornya itu apa yang menjadi karakter satu, misalnya ditunjukkan dengan semakin menurunnya karakter siswa dengan mereka ketidakjujuran mereka ketika mengerjakan soal melalui daring atau apa-apa. Nah, itu hal-hal yang identifikasi masalah itulah yang harus kita lakukan ketika kita melakukan metode penelitian. Ya, kita langsung saja di bab pertama ya. Nanti kalau kalian sudah mempunyai bukunya, kalian bisa melihat di bab 1, yakni tentang perspektif metode penelitian pendidikan. Oke, yang pertama, metode penelitian itu apa sih? Di situ ada cara ilmiah, ada 3 clue ya. Kemudian untuk mendapatkan data dan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi ada 3 hal, cara ilmiah, data, dan tujuan. Di dalam 3 clue itu, yang pertama cara ilmiah. Cara ilmiah itu ada rasional, ya. Ya, yang pertama adalah rasional. Rasional itu apa? Iya, betul ya, masuk akal. Jadi, yang kita teliti itu hal-hal yang rasional, yang masuk akal, yang bisa diterima oleh akal, ya. Kemudian yang kedua adalah empiris. Apa itu empiris? Empiris itu dapat dilihat atau dicerna oleh panca indera. Nah, nanti kalian silakan bisa menulis keterangan saya jika diperlukan. Jadi empiris itu adalah segala sesuatu itu bisa dilihat, didengar atau dirasakan ya atau disentuh. Kemudian ya kita menggunakan panca indera kita itu bisa. Ya, misalkan yang tidak bisa apa? Misalkan gini, ada penelitian yang judulnya atau intinya ya mencari mobil yang hilang kemudian ke paranormal misalnya. Ingin mencari mobil yang hilang tapi ke paranormal. Nah, itu kan sesuatu yang tidak rasional dan tidak empiris ya. Ini bukan termasuk cara ilmiah. Termasuk juga ya ketika kalian nanti misalnya mau ujian skripsi ya, kemudian ada pertanyaan, "Mengapa kok kamu memilih SD tersebut?" Nah, kamu menjawabnya mungkin jawabannya karena di SD tersebut itu anak-anaknya menyenangkan, kemudian guru-gurunya ramah, kayak gitu. Ramah, menyenangkan, itu kan istilahnya bukan hal yang apa ya, nggak bisa diukur gitu loh, secara ilmiah itu nggak bisa diukur ya, gitu ya. Jadi harus di sini tuh benar-benar empiris dan rasional masuk akal. Kemudian juga misalnya kenapa kok di SD tersebut? Ya, karena di SD tersebut itu tidak angker misalnya. Nah, itu juga hal-hal yang tidak ilmiah.
Kemudian yang ketiga adalah sistematis ya. Sistematis ini harus sesuai dengan langkah-langkah ya. Jadi ada langkah-langkahnya. Kalau kalian nanti kan skripsi ya, skripsi itu kan babnya ada 5. Nah, itu kan bab 1, 2, 3 kan di proposal. Itu kan pasti ada langkah-langkahnya. Yang pertama mungkin latar belakang masalah, kemudian tujuan. Nah, itu ada aturan-aturannya. Ketika ada aturan-aturan atau langkah-langkah itu, maka itu dimaksud dengan cara ilmiah, yang merupakan inti dari metode penelitian. Yang kedua adalah terkait sama data. Data itu harus valid. Oke, apa itu valid? Kalian sudah mendengar kata valid sebelumnya atau belum? Belum ya? Atau ada yang sudah? Nah, valid di sini artinya itu adalah tepat ya, valid, objektif ya. Maksudnya di sini valid itu sesuai, layak, tepat, tepat sasaran. Nah, yang kedua adalah reliable ya. Reliable di situ artinya apa? Ada yang sudah pernah tahu reliable? Ya, nanti ketika kalian ketemu di statistik itu ada yang namanya reliabilitas ya, kemudian ada juga validitas. Nah, kalau reliable itu ajek. Ini ajek, ini tepat. Maksudnya gimana Bu Data? Misalnya ya, kamu punya 2 kelas, 1A sama 1B. Ini melakukan penelitian. Ini dengan model misalnya model NHT dan ini dengan model Jigsaw. Oke. Nah, ketika data itu valid, data itu tepat. Nah, kamu itu ketika nanti melakukan ini, kan kamu butuh yang namanya instrumen. Nah, ketika instrumennya yang digunakan itu tepat ya, valid, maka akan menghasilkan data yang valid juga. Sesuai gitu loh. Artinya sesuai ya, kamu di sini ingin mencari terkait sama NHT. Nah, masa di dalamnya tentang discovery learning, nah itu kan tidak tepat. Jadi data yang digunakan tepat, nah, itu valid. Cara gampangnya kayak gitu. Sama, Jigsaw juga. Nah, ketika variabel itu ajek. Jadi misalnya gini, sebelum misalnya kamu penelitian hari ini ya, hari ini kamu ngasih tes itu ke anak. Nah, ternyata hasilnya rata-ratanya sekian atau dia di kategori baik misalnya. Kalau dia variabel, besok atau kapanpun kamu mengadakan tes ulang juga, dia akan di kategori baik. Selanjutnya yang ketiga di sini adalah objektivitas ya. Nah, objektivitas itu terkait dengan yang namanya adalah interpersonal agreement. Saya bisa tuliskan di sini. Ya, jadi di dalam objektivitas itu kita harus ada yang namanya kesepakatan orang banyak, interpersonal agreement ya. Ya, harus ada kesepakatan banyak orang. Jadi misalnya gini, hampir banyak orang, katakanlah gini yang punya pendapat kalau kegagalan bangsa Indonesia itu karena atau mundurnya apa ya istilahnya tidak majunya bangsa Indonesia itu karena lemahnya pendidikan atau kegagalan bidang pendidikan. Kalau yang mengatakan itu banyak orang maka itu objektif kayak gitu ya. Jadi di sini tergantung dari sumbernya. Atau katakanlah kalau objektif itu ya sesuai dengan objek yang diteliti kayak gitu. Kemudian data yang valid belum tentu reliable juga ya. Artinya data yang reliable juga belum tentu valid. Jadi ajak sama tepat itu sesuatu hal yang belum tentu. Maka nanti akan ada apa yang harus dilakukan untuk mengukur data itu valid, reliable. Tapi data yang bagus itu ya harus valid dan reliable. Artinya gini, ketika memang sudah dikatakan reliable, terus sudah reliable kok berarti ya pasti valid itu tidak tentu ya. Kemudian data yang objektif itu juga belum tentu valid. Jadi misalnya gini, 99% dari sekelompok orang mengatakan kalau A itu murid yang paling malas gitu. Tapi ada 1% yang mengatakan bahwa siswa tersebut itu paling rajin.
Padahal benar kalau 1% itu yang mengatakan di sini itu adalah yang benar daripada yang 99% salah. Ya, ini mengatakan bahwa pernyataan yang kelompoknya banyak itu terlihat objektif, tapi tidak tepat, gitu ya. Jadi makanya data ini perlu dicek satu-satu, apakah dia valid atau tidak, apakah reliable atau tidak, objektif atau tidak. Maka perlu diukur secara teliti, ya lebih mendalam. Jadi ketika valid, ketika reliable, kita objektivitas bagaimana. Nah, ketika ada hal yang kontra antara valid, reliable, dan objektivitas, ya, maka disinilah metodologi itu berperan. Begitu. Lanjut ke tujuan. Nah, di dalam metode penelitian itu kan ada tujuan. Tujuannya untuk apa? Ada yang tujuannya untuk menemukan, ada yang tujuannya untuk membuktikan, ada yang tujuannya untuk mengembangkan. Menemukan, analisis kesalahan siswa dalam mengerjakan soal di Google Form pada pembelajaran daring misalnya. Kamu analisis. Oh, ternyata anak itu salah karena di HP-nya itu dia aplikasinya tidak compatible misalnya. Nah, itu dia menemukan penyebabnya. Karena anak itu tidak terbiasa dengan menggunakan gadget misalnya. Kemudian pembuktian itu kita mau meneliti misalnya tadi ya antara metode pembelajaran NHT dengan Jigsaw itu lebih bagus mana kayak gitu kan, lebih baik mana, kita itu membuktikan. Jadi perlu penelitian itu adalah membuktikan dulu. Nah, kemudian untuk mengembangkan berarti kita kayak membuat produk ya. Produk, kemudian dari hasil penelitiannya itu kita dari hasil penelitian yang kita latar belakangnya itu kita mau membuat apa? Oh, misalnya gini. Saat ini kan pembelajaran daring. Saya itu mau mengembangkan aplikasi pembelajaran daring untuk anak siswa SD yang dia itu aplikasi di dalamnya akan memuat karakter dan peduli lingkungan misalnya. Karena kalau tidak seperti itu anak sekarang dari mana dia akan belajar karakter sama peduli lingkungannya. Nah, itu namanya pengembangan. Nah, nanti kalian ketika skripsi, kalian juga boleh itu memilih tujuannya untuk menemukan, untuk membuktikan, atau untuk mengembangkan. Ya, jadi itu ya 3 hal yang harus ada di dalam metode penelitian, yakni cara ilmiah, kemudian data, dan dia tujuan ya. Tujuan. Nah, sekarang jenis-jenis penelitian. Penelitian itu berdasarkan bidangnya, ada akademik, ada profesional, ada institusional ya. Nah, kalau yang di sini akademik berarti misalnya penelitian seperti contohnya skripsi atau mungkin tesis. Kalau skripsi kan untuk S1, tesis untuk S2. Nah, itu berarti untuk mencapai gelar akademik. Nanti kan kalian kalau buat skripsi kayak gitu. Profesional, karena profesinya itu memang peneliti. Misalnya profesor itu memang profesinya meneliti kayak gitu. Jadi setiap peneliti itu selalu meneliti ya, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kalau institusional itu biasanya lembaga, katakanlah misalnya lembaga kalau di Indonesia itu ada BPS, kemudian ada Litbang, ya, Litbang atau LTMPT itu, ya. Jadi lembaga-lembaga penelitian itu dia secara lembaga memang harus untuk melakukan riset ya. Kalau berdasarkan tujuannya itu ada penelitian dasar. Penelitian dasar itu hanya menemukan pengetahuan baru. Sebelumnya belum pernah ada penelitian dasar. Kemudian kalau pengembangan itu mengembangkan produk ya di sini. Kalau terapan itu produk yang dikembangkan itu diterapkan untuk kehidupan. Contoh misalnya tadi menganalisis kesalahan siswa dalam mengerjakan Google Form. Kita kan analisis, akhirnya mengetahui ilmu baru, pengetahuan baru. Oh, ternyata kalau anak itu kesulitan Google Form itu karena aplikasinya yang tidak familiar misalnya. Terus akhirnya lanjut dikembangkan, dia mempunyai
aplikasi, mau membuat aplikasi yang mudah, kayak gitu, itu pengembangan. Terus kemudian diterapkan aplikasi itu, cobalah diterapkan di sebuah sekolah atau diberikan ke anak-anak. Nah, itu akan menjadi sebuah penelitian terapan. Sekarang kalau metode itu ada eksperimen, ada survei, ya. Kalau eksperimen di sini itu biasanya ada dua hal, yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen, misalnya kalau di pendidikan. Eksperimen. Ya. Jadi misalnya ada kelas A sama kelas B, ini pakai jigsaw, tapi ini pakai konvensional. Konvensional itu apa? Ya, pembelajaran yang biasa selama ini mereka dapat. Nah, nanti akan dites apakah lebih baik atau tidak. Nah, itu eksperimen. Jadi ada pengontrolnya. Mau membuktikan model ini bagus, maka kamu harus membandingkan dengan kelas yang tidak menggunakan model itu. Kayak gitu. Ada pembandingnya, itu eksperimen. Kalau survei itu dari data dari tempat yang alami ya, bukan buatan. Jadi di sini yang dimaksud dengan survei itu ya berarti kayak kalau kamu ada survei sensus penduduk, mesti hasil dari lapangan itu kayak gimana gitu, alami. Lanjut ke dalam 3, ini ada kualitatif ya. Nah, kualitatif biasanya di sini terkait sama deskripsi, tidak menggunakan statistik, biasanya hanya menggunakan statistik yang biasa ya, hanya rata-rata apa kayak gitu, tidak ada uji statistik kayak uji Piret sampel atau uji homogenitas dan lain-lain. Nah, sekarang kita bedakan antara kuantitatif sama kualitatif ya. Oke, terkait sama perbedaan metode kuantitatif sama kualitatif, kita akan sambung pada pertemuan berikutnya. Ya, untuk pembelajaran kali ini saya kira cukup. Jadi yang perlu kalian ketahui, simpulannya ya, tadi pengantar sudah saya berikan. Ini adalah materi yang penting untuk penunjang kalian ketika kalian melakukan skripsi. Kemudian yang kedua, kalian harus memahami metode penelitian itu kayak gimana sih tadi, ciri-cirinya harus kayak gimana. Kemudian persiapkan preferensi dari kalian dan silakan di sini ada tugas ya. Tugasnya adalah yang di bawah ini. Cari sebuah artikel online ya dari Google Scholar tentang pembelajaran pendidikan di SD. Kalian saya kira sudah bisa ya untuk mencari di Google Scholar. Nah, kemudian baca, isi, pahami, kemudian kumpulkan dalam bentuk file, nanti diupload di SIM ya, dan ceritakan isinya itu secara singkat aja, maksimal 1 halaman. Jadi nanti ditulis judul, kemudian nama pengarang atau penulis, itu ya, jurnalnya apa, kemudian tahun, terus apa ya istilahnya, nomor ISBN, kemudian nomor ISBN-nya, kemudian di situ judul ini sudah, terus tentang isinya atau isinya apa ya, isi artikelnya itu tentang apa, terus termasuk penelitian yang bagaimana.